A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat, Pak? Anak-anakku gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Tentunya kita berharap semua pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini kita bisa bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Mari mengawali program ini sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan mengangkat tema yang dekat dengan keseharian ya. Ibu, bapak, mungkin ada juga di antara kita yang pernah mengalami berhutang. Ada? Ada yang pernah ngutang? Ada yang pernah diutangin? Ada yang udah diutangin nggak susah bayarnya? Kok jadi pada curhat gini? Ngutangnya bisa ketemu pas ditagih utangnya? Hah? Susah. Waduh, susah kabur ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah keseharian kita ya Bapak. Apapun alasannya, tapi memang kita nggak lepas dari hutang ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga sempat viral itu ada orang yang berhutang ke satu lembaga keuangan sampai akhirnya disamperin sama debt collector. Nah, ditongkrongin depan rumah. Betul. Bener itu dia, buset dah. Kayaknya pengalaman banget ini. Luar biasa. Nah, kita akan bahas mengenai tema ini bagaimana di dalam Islam melihat permasalahan hutang piutang ya. Khususnya kita bahas nih di Masjid Jami Taufikur Rahman Kamjet City. Kampung Jembatan di daerah Pengilingan, Jakarta Timur. Dan tentunya hadir bersama kita pada guru-guru kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zaki Mirza. Siap. Alhamdulillah. Sehat ya Kiai ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Luar biasa. Sama beliau ini Ibu saya banyak belajar. Karena beliau juga S1-nya dulu tuh di Al-Azhar. Terus hobi dan beliau sampai sekarang tetap istiqomah. Itu tausiah keliling. Sampai kemarin videonya yang viral itu di atas panggung sempat jeblok gitu ya? Iya. Panggungnya. Iya. Itu kenapa? Ya yang pasti kurang kuat panggungnya ya. Kok bisa gitu kan biasanya biar kata orang duduk aja mah gak bakal jeblok juga. Karena ya di kampung udah gitu kan karena di kampung banget dan baru itu ada ustadz dari Jakarta. Jadi emang daerah mana sih daerah? Semarak. Itu kota Pontianak tapi di pinggiran Kalimantan Barat. Nah di atas panggung itu memang kebanyakan manusia kayaknya ya. Gitu udah gitu nenek-nenek digesu susah lagi kan. Pengen deket mau Ustadz. Iya, tapi sehat kan Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Makasih banyak Ustadz sudah hadir ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tunggu ilmunya nih ya. Bagian dari Ustadz ini banyak hal-hal yang dekat dengan keseharian disampaikan beliau dengan cara yang renyah. Iya. Dan sebelah Ustadz Zaki Mirza hadir guru kita Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dokter sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Masih hidup semua kan? Ini kok giliran saya tegang semuanya. Pak Dokter aktivitasnya selain ngajar di kampus UIN masih ya Kiai ya? Alhamdulillah karena rutin ngajar. Kita ngajar di kampus UIN. Di Fakultas Syariah dan Hukum. Masya Allah. Ada yang ada anak putranya kuliah di UIN Bapak Ibu? Ada? Nah, habis ini kuliah. Habis ini, amin. Terima kasih banyak Pak Dokter. Nah, sebelah beliau sudah ada Kiai Haji Khalid Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah sehat. Pondok pesantren beliau Ibu kalau jalan-jalan ke Serang, Bu, Serang di Banten ya, bukan yang dekat sini nggak ada itu ya. Serang Banten mampir ke tempat Kiai Khalid Ma'mun ya. Ya silahkan. Alhamdulillah di terima kasih. Serang, ya. Amin terima kasih bisa belajar di sana. Anak-anak juga bisa belajar di sana ya Kiai ya. Insyaallah tafadhol silahkan. Amin insyaallah. Kiai kita tidak akan berpanjang kalam langsung aja kami mengajak semua yang hadir di Masjid Jami Taufikur Rahman dan juga pemirsa di rumah untuk menyaksikan VT berikut ini.
Tanpa rasa takut, kawanan penagih hutang yang datang untuk mengambil mobil pribadi milik selebgram Clara Sinta membentak-bentak seorang penegak hukum. Akibat kalah jumlah, mobil pun dibawa para penagih hutang, meski polisi terus memberi arahan untuk menyelesaikan di kantor polisi. Kejadian pada tanggal 8 Februari 2023 lalu ini pun viral dan korban melaporkan kasusnya ke Mapolda Metro Jaya. Korban menjelaskan, saat itu dirinya sempat meminta waktu 1 jam kepada para penagih hutang untuk menunggu kedatangan keluarganya. Namun permintaannya ditolak para pelaku yang tetap merampas mobil pribadi miliknya. Nah, kalau kita lihat Viti tadi ini ada 3 hal yang bisa dibahas sebenarnya. Yang pertama adalah mengenai berhutangnya. Kedua, berhutangnya kepada lembaga yang pakai riba atau ada bunga ya. Yang terakhir itu adalah cara menagih hutangnya pakai debt collector ya Bu ya. Ada yang ditongkrongin di rumah tadi katanya ya Bu ya. Keluar nggak Bu kalau ditongkrongin Bu? Kagak. Aduh, silakan Kiai Fadol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para guru kita, para alim ulama yang ada di tengah-tengah kita doakan beliau-beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Memang terkait tema dan apa yang sudah kita saksikan melalui VT, saya jadi berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini semoga hutang-hutangnya semua lunas. Amin ya Allah. Akan jadi kelihatan wajah-wajah bermasalah mana ya. Baik, ada satu landasan hadis yang ini bisa kita jadikan pijakan. Ini kan hutang keseharian kita banget ya Pak. Namanya kita manusia sosial, kadang memang tidak bisa lepas dari hutang piutang. An Abi Hurairah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Setiap kita itu sebenarnya tergantung atau tergadaikan dengan hutang kita. Hatta yuqda anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, satu-satunya urusan dunia yang kebawa mati ya urusan utang udah. Makanya hati-hati nih. Banyak nggak orang yang sholatnya rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, tapi utang nggak bayar-bayar, banyak nggak? Di sini ada orangnya? Nggak ada. Nggak ada. Di kampung di Kamjet City nggak ada. Nggak ada Kamjet City. Nggak ada. Namanya keren, Kamjet. Kamjet. Wow. Kampung Jembatan. Kampung Jembatan. Kalau di kampung saya banyak yang model begitu Kiai. Sholatnya rajin, utang nggak bayar-bayar. Tapi saya dengar-dengar sih yang model begitu di kampung saya pindahan dari sini katanya begitu. Bisa aja Ustaz. Jadi emang kita kudu hati-hati nih dengan hutang. Jangan sampai nanti fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Loh kok bisa orang sholat tapi celaka? Karena dia dalam sholatnya lalai. Termasuk lalai membayar hutang. Cara yang paling efektif ini begini. Saya punya hutang sama ibu. Kalau belum mampu bayar ya jangan kabur. Paling enggak ada informasi yang disampaikan. Minimal kita buktiin. Pak Haji saya belum bisa bayar utang. Tapi saya cicil dulu ya. Ini utang saya kan 10 juta, saya cicil 25.000 dulu ya. Loh, kan masalah angkanya. Betul, niatnya. Niat keseriusan untuk melunaskan hutang. Paling enggak ketika 25.000 udah masuk dari hutang 1 juta, ajal sampai Israel ngejemput. Kan kita meninggal sudah dalam niat melunaskan hutang. Iya. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini yang ribet kadang di mana-mana Bu. Kalau lagi mau ngutang, habis subuh udah nyampe di rumah kita. Betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau udah ditagih la ilaha illallah, mama udah paling paham deh.
Makanya saya mau kasih amalan satu, amalan supaya kita bayar utang bisa lunas. Apa supaya utang kita lunas semuanya. Amin, amin. Amalannya cuman atu, bayar. Lah, sekarang Bapak Ibu baca wirid 1000 kali sehari. 1000 kali nih wirid dalam sehari. Baca sholawat 1000 kali sehari. Utang kagak dibayar, lunas apa kagak? Agak. Satu-satunya amalan biar utang lunas apa? Bayar. Ya bayar dah, mau gimana lagi. Jadi gitu Bang David. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza. Selanjutnya kita simak dari Pak Dr. Muhammad Bukhari Muslim. Silakan Pak Dr. Saya lanjutin aja nih Bapak Ibu. Ya, silakan. Bapak Ibu pernah ngadirin orang meninggal dunia? Biasanya kalau di sini, kalau meninggal dunia dipesenin apa dulu tuh? Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jika ada sangkut paut, utang piutang, tolong menghubungin doang lah, nggak suruh bayar itu. Iya. Bener. Iya. Itu salah, yang ngomong itu salah, itu hati-hati. Iya. Kan suruh hubungin aja, nggak suruh bayar. Iya. Itu kenapa? Ayo Bapak Ibu. Kenapa kok mesti begitu? Itu lanjutan dari Ustaz Zaki nih. Ada riwayat. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan hadis, seandainya ada orang mati syahid perang, jihad fisabilillah itu masuk surga enggak? Langsung masuk surga kan? Iya. Dijamin masuk surga. Ternyata Rasul bilang, orang ini enggak jadi masuk surga gara-gara punya utang, utangnya belum dibayar. Ayo, kira-kira berani kita begitu? Enggak ada yang potongan kita perang kayaknya? Enggak ada kan? Iya. Pergi ke mana nggak ada kan? Enggak. Boro-boro diajak perang kita takut semua. Nah ini ada orang mati syahid, Rasul mengatakan mati syahid gak jadi masuk surga gara-gara utangnya belum dibayar. Ya. Ayo Bapak Ibu, maka jangan suka ngutang apa utang sih yang bener? Hutang. Oh iya, hutang pakai H. Nah itu hutang, iya. Hati-hati tuh bapak-bapak tuh. Wah, mulai nyerempet. Kok saya salah? Iya. Itu penting nih, utang, betul. Rasulullah pernah ngutang? Pernah. Sampai Rasulullah juga pernah. Beliau wafat, Bu. Hutangnya belum terbayar, Bu. Jadi ini Rasul. Apalagi potongan kita begini nih. Kan umatnya model begini apa lagi tuh. Tapi bedanya kalau Rasulullah utangnya untuk kepentingan pokok. Kalau kita utang bukan untuk kepentingan pokok, untuk ganti handphone. Yeah. Bener gak nih? Handphone masih bisa dipakai gara-gara ada promosi baru, Tat. Yeah. Belinya utang, padahal nggak penting kan? Nah ini yang harus kita manage nih, jangan sampai begitu. Utang tuh kalau benar-benar mau ada kepentingan yang kita kalau nggak berhutang maka nggak bisa. Loh sekarang umroh aja utang, betul nggak? Ada yang di sini belum lunas? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya Allah, ibadah tuh sampai ngutang sekarang. Ada lagi nanti sebentar lagi tuh habis Idul Korban itu ada yang utang. Iya kan? Mau potong kambing untuk korban tapi hutang. Ada juga. Nah, pentingnya begini sekali lagi Bapak Ibu, itu kenapa orang kalau mau meninggal diakatin biar nanti pas dia di kuburan, dia itu dihisapnya langsung, tidak gantung. Kalau dia orang soleh bisa langsung menikmati kenikmatan kuburan. Tapi kalau orang soleh tapi masih punya hutang, itu masih digantung loh. Bapak Ibu inget-inget deh, dulu ketika sekolah SMP, SMA, pernah nggak ngutang nggak bayar? Ayo diinget-inget. Beli gorengan cuma 500 perak tuh. Utang apa enggak? Utang. Kalau nggak bayar, itu kayak gitu gimana tuh? Iya. Hati-hati. Bahkan nanti ada riwayat Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah didatangkan jenazah. Rasulullah bilang, dia punya utang enggak? Punya ya Rasul. Punya duit untuk bayar? Punya. Rasul sholat. Kemudian datangin jenazah yang kedua, punya utang? Punya. Punya uang? Enggak. Rasulullah enggak mau nyolatin. Shallu ala sahibikum, kata Rasulullah. Ayo Bapak Ibu mau disolatin apa enggak?
Mau dong. Sekarang. Maka sedikitkan utang. Kalau nggak penting, jangan karena gengsi kita suka utang. Itu Tat, makasih Tat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dokter. Jadi kalau di sini ngutangnya ini ya Bu ya, buat kebutuhan pokok ya Bu ya. Beli kuota HP Bu ya. Kuota HP, aduh. Baik, silakan selanjutnya Kiai Haji Khalid, silakan Ustaz. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih atas pencerahan guru-guru kita semuanya. Memang Bapak Ibu sekalian, kita ini di dunia ini mempunyai dua kewajiban. Yang pertama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kewajiban kita kepada sesama manusia. Atau yang biasa kita dengar dengan hakullah sama hakul adami. Tadi yang disinggung oleh Pak Ibu Khori tadi betul sekali itu. Ketika dihadirkan seorang jenazah di hadapan Rasulullah, beliau menanyakan apakah jenazah ini masih mempunyai tanggungan hutang? Ketika dijawab masih, maka beliau tidak mau menyolatkan. Kenapa demikian? Karena Rasul tidak ingin membebani si jenazah tersebut. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zaki tadi, mu'allaqah. Jadi masih gantung, belum jelas. Ya, dia tidak bisa masuk ke surga kalau masih punya hutang. Maka dari itu kita sebagai orang, sebagai makhluk sosial, ya kita baik hubungan kita dengan Allah, rajin sholat, kita lakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita punya kewajiban kepada sama manusia. Maka ada satu riwayat yang barangkali nanti juga di sini sebuah ajaran doa dari Rasulullah SAW, bahwa satu ketika Rasulullah itu pernah menjumpai seorang sahabat. Sahabat ini datang ke masjid, tapi datangnya bukan di waktu sholat. Datangnya di luar waktu sholat. Beliau di situ, ya namanya orang punya hutang, tahu sendiri ya. Kita bisa merasakan bagaimana kalau seandainya kita punya hutang. Pasti kita kepikiran. Ya, lagi apapun kita akan kepikiran dengan hutang kita. Bagaimana cara bayarnya. Maka sama dengan sahabat ini, Bapak Ibu sekalian. Satu ketika Rasul ketika berjumpa itu ditanya, kamu ngapain di sini di masjid? Ini kan bukan waktu sholat katanya. Ketika ditanya sama Rasulullah, jawabnya apa? Ya Rasul, saya sedang galau, sedang bingung, sedang sedih karena mempunyai beban hutang. Kemudian oleh Rasulullah, udah kalau begitu kamu tidak perlu galau lagi, tidak perlu sedih lagi. Ini saya ajarkan doa kata Rasulullah. Yang insya Allah kalau kamu amalkan, kamu baca di pagi dan sore hari, insya Allah kamu akan terbebas dengan hutang yang kamu sekarang alami kata Rasulullah. Yaitu yang biasa sering kita dengar juga doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini yang titik yang di akhir tadi itu min ghalabatid dain, dari lilitan hutang. Kemudian tadi disebut di awal ada debt collector, ya. Yang bisa disebut dengan DC tadi itu. Qahri rijal, tekanan orang. Yang namanya orang punya hutang biasanya ditagih-tagih, kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Kok belum dibayar-bayar? Seperti itu. Nah, ini satu doa yang diajarkan Rasulullah yang barangkali kita bisa amalkan. Kalaupun kita tidak punya hutang, mudah-mudahan kita enggak punya hutang selamanya. Amin. Kalau yang punya hutang, mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Mudah-mudahan kita semuanya hutang-hutang kita apabila ada yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur mudah-mudahan kita bisa membantu, bukan cuma ngutangi tapi ngasih. Ya, kita sedekah, kita bantu tuh yang butuh bantuan dengan kita, enggak perlu kita utang, kita kasih aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal Demikian, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Khalid. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi paparan dari 3 orang guru kita mengenai permasalahan yang sedang viral ya. Ini tema besarnya tentang hutang. Nah, kita akan kaji lebih dalam lagi. Kita akan kaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita akan kaji tafsirnya tentu hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.